Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bro Eli 1495 atas super thank-nya ya. Mudah-mudahan apa yang Bro Eli berikan mendapat kebermanfaatan ya. Dan mudah-mudahan super thank dikalikan 10 kali lipat dan ditambahkan dengan semua kebermanfaatan. Baik, ada BABP sama Atla ya. Atla ternyata banyak yang minta. Sering dibahas Atla teman-teman. YOTF masuk lagi. Nggak apa-apa ya. NATO ya. NATO sudah masuk ya. NATO sudah masuk, YIRG sudah masuk juga, tinggal dibahas. Berarti BABP-nya, BABP kita cek. Terus Pico ya. Pico sudah lama nggak dibahas kita. Oke, kita bahas ya nanti ya. PTBA, PTBA udah masuk ya PTBA ya. Hadir dari Bro Dante ya. Makasih Bro Dante ya. NATO sudah mau Ikai kita masukin lagi. Puri kita masukin lagi. Terus ada Atla, ada NATO, IRSX, terus PYFA, lanjut ada ESA, ada Baby, ESA udah ya, Baby juga sudah kita masukin lagi, Baby udah masuk ya, Baby. Oke teman-teman ya, untuk sekarang kita bahas yang ISG dulu ya. Dan sebelum kita bahas ISG dulu nih, sebagai ini aja teman-teman, tapi tidak saya kasih tanda kenaikan aja ya. Ini cuma informasi aja ya, Jawa sudah sampai ke tanda kenaikannya sama targetnya. Dinar juga sudah sampai ya. Dinar target utamanya sudah selesai teman-teman ya. Nanti kita besok ya sembari jalan ya. UNTD UNTD kita cek UNTD juga pas banget di tanda kenaikannya. Jasa sudah lebih daripada tanda kenaikannya. Terus Mina ya pas banget di targetnya, tinggal ngelunjutin aja ke level selanjutnya 418. Behat. Behat ada yang punya nggak? Nah, Behat belum pernah dibahas teman, jadi tidak saya SSTM. Ya SSTM sudah melebihi tanda kenaikannya. Boga Boga belum dibahas lagi ya, semenjak udah lama nih, semenjak dia break ya. Puri Puri 19% ya Puri ya. Pas banget di tanda kenaikannya, tapi secara MA belum siap teman-teman ya. Tunggu dulu sampai MA sebuah kita menuju ke atas. Raja 19% ya. Break teman-teman ya. Raja tinggal ngebahas aja nanti. Apalagi AGRS sih. AGRS pas banget di targetnya nih, teman targetnya ya. Itu target yang beberapa kali itu teman-teman ya. MedS MedS juga sudah lebih daripada targetnya, bahkan menyentuh target yang berlanjut selanjutnya ya. SMGR 16%. Ya, pas banget di tanda kenaikan, tapi belum target ya, dikit lagi nih, 3 ribuan. SMGR, terus Depum. Depum belum sampai targetnya, baru menyentuh doang dengan Sedom, Sedow, AGII, AIG masih jauh dari targetnya, teman-teman, masih bagus AGII. Mcor nih. Mcor dikit lagi ke target 2 kali. Ratu Ratu sudah break teman-teman ya. Ratu PG ini cuma sekilas aja ya. PG sudah menyentuh tanda kenaikannya sama targetnya. Terus PNBN PNBN ya masih dalam posisi downtrend, tapi targetnya sudah dilalui, tinggal tunggu koreksiannya aja. NIKL iya, tanda kenaikan sudah mulai lewati, masih posisi uptrend. BBCAC wah ini udah tinggal dihapus screen aja teman-teman ya. Nantilah teman-teman ya, kita kalau ada waktu kita hapus-hapusin. Tanda kenaikannya tinggal diganti dengan tanda kenaikan berikut. Bumi sudah break ya, tinggal nyari target terbaru. BMBL emiten akselerasi. BMBL
Belum break teman-teman ya. Sedikit lagi nih baru tanda kenaikannya aja. Tinggal ke targetnya harus lebih dikit baru break. WIM. WIM. WIM belum ada tanda kenaikan yang disentuh, tinggal di atas doang 2200. SOFA. SOFA belum, harus cek pendacat, berarti belum maksimal teman-teman, bisa terjadi double top ya. Lucy udah break teman-teman ya. Ini berarti pencapaian yang kedua kali. Lopi belum break juga nih, targetnya sih teman-teman, dikit lagi ya. Lopi BKSW. BKSW ini tanda kenaikan sudah lewati, sedangkan shadow targetnya paling dikit lagi targetnya ya. Biarin aja lah teman-teman kalau dikit lagi. Ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu koreksiannya aja itu teman. Kalau Lopi sudah ya, BKS sudah, apalagi teman-teman ya, teman-teman ya. Trim, coba trim. Trim sudah lebih tanda kenaikannya. BABP ada di 5% ya, 57. BABP lagi posisinya CMA 200 belum bisa di break teman-teman ya. Harus di ke tanda kenaikan ya, 59. CDIA naik 4% ya. Tapi CDI itu belum ini teman-teman, belum bisa break ke area sini nih tanda kenaikannya. Masa saya masih khawatir juga gitu ya. Kalau di break aja teman, saya pikir kenaikan lanjutnya akan lebih keren lagi gitu ya. Untuk si PTSP, wah, aduh, ya. Ini tinggal ngelanjutin doang teman-teman, ini mah udah bagus deh. Oke teman-teman ya, hampir semuanya tinggal ini doang yang belum pernah dibahas itu apa tadi teh? Casa ya, belum pernah dibahas teman-teman. Casa ya, bukan casa apa tadi? BHAT ya. Ya BHAT belum pernah dibahas sih, apa-apa. Oke, kita masuk ke IHSG kita, tapi sebelum ke IHSG kita ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang terhadap komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya karena semua yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Terus yang telah mendoakan saya, teman-teman sehat-sehat di rumah sama keluarga ya, baik-baik terus ya. Ingat ya, keluarga itu nomor satu. Terus nomor duanya apa? Trading. Trading. Terus kepada teman-teman yang like, yang share gitu ya, terus yang memberikan subscribe juga, sangat-sangat luar biasa. Yang telah memberikan super tank, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada teman-teman ya. Makasih selama ini ya, memberikan yang terbaik buat update saham ID. Mudah-mudahan update saham ID itu memberikan kebermanfaatan buat semuanya ya. Oke teman-teman, ya kita setelah kemarin ada pengambilan yang besar sekali teman-teman ya. Ternyata 2 hari ini ada pembuangan ya. Yang pertama kemarin ngebuang 1,5 triliun dan sekarang ngebuang 500 ya, dari 3 triliun sudah mulai kebuang nih teman-teman, 2 triliun gitu. Ini 1 triliun. Ini acara apa namanya? Net buy kaget. Tapi masih menyisakan 1 triliun ya. Belum keluar ya. Dan tadi transaksi luar biasa ya, 24,6 triliun dan tidak seperti biasanya juga foreign sudah buy-nya sudah 6,4 ya, walaupun sell-nya 6,9 ya. Jadi masalah yang sudah mulai meningkat ya, mulai mau masuk bulan Desember nih teman-teman. Oke, mudah-mudahan emiten-emiten yang lagi di bawah, terutama emiten fundamental, sudah bisa di-up kembali. Mungkin ada beberapa emiten yang belum up ya, masih dibuang terus teman-teman sama si bandar lokal sama si foreign-nya. Nanti itu kalau naiknya enak teman-teman, terus saja naik, dimakan terus, ada yang nyangkut daripada keluar langsung di cut loss. Udah cuan nih 2%, langsung dijual ya. Jadi memudahkan lah nanti ya si foreign sama si barang lokal untuk bisa memaaf harga. Karena kadang-kadang teman-teman kita suka merasa ketakutan gitu ya. Makanya terkadang rasa takut harus dipiara teman-teman ya. Tinggalkan sedikit aja nggak jadi masalah. Harus ada rasa takut teman-teman ya, itu sebagai warning buat kita, oh ini saatnya turun ya udahlah. Dan teman-teman anutlah yang dua pemahaman ya di trading market kita itu, kalau teman-teman tidak bersyukur, tidak bersabar, nah jadi harus bersyukur dan harus bersabar. Jadi dua inilah teman-teman harus teman-teman pegang.
Artinya apa? Artinya ketika teman-teman mendapatkan gain 1%, 2%, sudah take profit, jangan khawatir, mudah-mudahan teman-teman dikasihkan modal besar. Dengan modal besar 1 atau 2%-nya sudah cukup ya. Nah, bagi teman-teman yang bersabar juga ya, orang lain sudah take profit duluan tapi teman sabar sampai target tertentu, nah itu juga sudah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena dengan kesabaran lah itu akan membuahkan hasil dan hasilnya maksimal teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau di market itu cepat take profit juga tandanya syukur ya, lama di take profit pun tandanya sabar. Yang terkadang kita suka cut loss besoknya ataupun lusanya langsung naik. Nah, itu cenderung kita harus berhati bersabar. Dan ingat pesan saya teman-teman ya, kita akan ngikutin market maker. Dari dulu sampai sekarang market maker itu beli di bawah, jual di atas. Nih, beli di bawah teman-teman ya, di sini arah sini kan jual di atas kan. Nah, itulah market maker dari dulu sampai sekarang teman-teman. Dari dulu sampai sekarang. Kenapa kita belinya di atas? Jadi pengikut kita siapa, ngikutin siapa. Terkadang kita ngikutin hawa nafsu kita, ngikutin siapa tahu. Nah, itu teman-teman. Siapa tahu naik. Siapa tahu. Oke, teman-teman ya, tanpa berpanjang lebar lebih, kita bahas BBRI ya. Warningnya terlalu lama nggak apa-apa lah teman-teman ya. Saya pingin agak berlama-lama dikit ngobrolnya. Baik, BBRI setelah kemarin turun, tadi saya tidak melihat BBRI teman-teman ya. Ternyata dia ngebreak teman-teman ya. Supportnya dijebol di sini teman-teman, supportnya dijebol. Nah, sekarang juga sudah ngasih tanda kenaikan. Dan per hari ini ternyata Foreign masih melakukan penjualan ya teman-teman. Bagaimana dong ini katanya, sabar aja, santai aja temannya, WhatsApp berfundamental, tenang aja gitu ya. Tanda kenaikan sudah dibikin berupa gap, tanda penurunan berikutnya ada di level 3680. Yaitu tadi itu melepaskan di sini kan, dan melepaskan tanda penurunan dan ini ada tanda penurunan berikutnya di angka 3670. Cenderung bagus sih teman-teman ya, biar PR-PR yang lamanya tidak di istilahnya tidak dijemput lagi dan setelah tinggi, lebih baik ketika rendah seperti inilah teman-teman. Padahal sudah terlihat jelas ya bahwa MA200 sudah di break, ternyata tidak mau, ya begitulah teman-teman ya. Secara TA memungkinkan, tapi secara market maker nggak mau, ya udah. Bahkan market maker pun ngebuang 2 hari ini ya. Yang pertama kemarin lumayan juga gitu ya, 1,2 triliun dan sekarang 531,9 miliar. Si Poren sama si Bana Lokal keluar dari BBRI, tapi ini masih sedikit agak jauh ya ke angka 3.500-nya. Mungkin nanti kalaupun ada penurunan bisa di level 3.700, 3.720 atau nanti ke 3.670 ya. Mudah-mudahan sih sampai di sini doang ya, sampai dia kemana-mana lagi gitu ya. Ini bagus kalau dia naik ke sini kan agak sedikit, mungkin di sini kurang teman-teman. Kayaknya di sini kurang, tahanannya kurang, maka dia harus ngambil agak di bawah dikit ya. Biar nanti pas dia punya harga average agak bawah dikit dan terlalu banyak pengambilannya, cenderung akan memudahkan dia untuk memapak harga lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si BBRI ya. Kita cek siapa si foreign yang keluar, BO si BBYU teman, si BK ngambil si tukang shadow teman-teman. Kalau sudah masuk ya. Nggak apa-apa teman-teman, santai aja, kalau BBRI santai aja teman-teman. Ini belum bisa menghadap ke atas gitu teman-teman, baru menghadap ke depan doang nih. BBRI juga sama, sudah saya pikir mau menghadap ke atas, ternyata belum bisa ngebreak area 4540, cenderung masih terus saja mendekati supportnya teman-teman. Bukan support ya, tanda penurunan. Ini belum bikin support teman-teman ya. Si BBRI belum bikin support ya. Baru bikin istilahnya sideways atas aja teman-teman. Nah, bisa jadi sih ini juga nanti ditaikin, ini akan menjadi support gitu ya. Kan biasanya berdasarkan hukum kebiasaannya kan turun dulu gitu. Kalau ini mungkin akan di sideways kan. Selagi lihat tidak lepas daripada MA200 masih posisi aman. Bahkan pun lah kalaupun turun ke level sini nih untuk menutup PR-nya ya bisa jadi teman-teman. Tapi hari ini 7,1 miliar foreign masuk, Smart Money sudah berkumpul dengan baik, sementara lokal ada keluar sedikit. YU sudah mulai masuk di sini, BK cenderung keluar, berinya kalau BK ya. YU sudah mulai masuk teman-teman. CAK juga CAK keluar teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting dia sudah sideways di atas MA 200-nya, itu menjadikan tenang. BMRI sekarang ya, BMRI bagaimana kondisinya sekarang? BBRI malah keluar dari MA 200 ya teman-teman.
BMRI masih menunjukkan MA 200 menuju ke bawah, belum bisa diluruskan. Mudah-mudahan bisa nge-break ya ke angka 5325 untuk melurus. Tapi hari ini keren banget. Walaupun BBRI dibuang gitu ya, BMRI sudah mulai diambil lagi sama Foreign 103,2 miliar ya. YU pelakunya sama si BB yang ngambilnya JP sama si AK keluar. Pada lokal pun sudah mulai ngambil, sudah mulai baik, Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Mudah-mudahan bisa di-break ya, teman-teman bisa ke level 5275 dan menjadikan MA2 menghadap ke depan. Saya pikir kalau sudah menghadap ke depan, tinggal mengarahkan ke atas sedikit, itu akan terjadi kenaikan yang signifikan. Lanjut ke si plat biru. Plat biru. Si plat biru. Plat biru masih menunjukkan MA2 menuju ke atas, belum bisa di-break. Dan hari ini 226,8 miliar foreign keluar dan bandar lokal 141,5 ribu lot keluar ya, masih belum bisa di break area 8675 ya, harus mampu bertahan di sini di atas sedikit ya. Di angka 8.800 sebagai harga psikologis juga teman-teman, 8.800 ya. Ini masih sideways, tapi di bawah MA 200 ya. Saya pikir nih kalau sudah turun dikit. Soalnya ini masih punya gap lebar teman dua nih ya. Walaupun sih benar kalaupun ke sini pun ke angka 7.500 masih posisi belum istilahnya belum lepas daripada support gitu. Cuman patut diwaspadai juga karena turunnya dalam juga gitu koreksiannya kalau memang harus menutup gap juga gitu kan. Tapi secara smart money sudah berkumpul dengan baik, cuma belum ada yang signifikan pengambilannya, belum ada yang sering gitu kan. Masih keluar cenderung keluar masuk. Ya mereka kan keluar 50 miliar, 30 miliar dengan satu tik aja kan lumayan teman-teman ya. Jadi ketahuan kan untungnya berapa itu untuk satu tik aja. Maka kalau satu tik, dua tik, bahkan kalau 1%, 2% udah ketahuan untungnya berapa. Ya, jadi kalau di emiten-emiten seperti memang kenaikannya cuma 14%, 20%, cuman kan mereka keluar masuk teman-teman ya. Dari 14% kenaikannya berapa turun berapa naik teman-teman ya. Mulai di sini kan naik, turun lagi sini ini untung juga semuanya teman-teman ya. Ada pengambilan besar sampai 50%, 50 miliar, 100 miliar gitu kan. Ambil satu tiknya aja teman-teman, sudah ketahuan kan berapa miliar gitu untuk mereka itu ya. Gitu ya teman-teman, minimal ratusan juta. Kalau kita kenapa ya cuman satu dia karena modal kita sedikit. Kalau mereka kan cenderung modalnya besar ya untung 1% aja udah ketahuan. Hitungannya 50 miliar ya berapa ratus juta tuh teman, 1%-nya aja. Makanya mudah-mudahan saya teman-teman buka punya banyak modalnya ya, semakin banyak modal semakin asik lah teman-teman ya, dengan 1 atau 2% aja cenderung teman-teman sudah luar biasa. Ya seminggu 2 kali take profit, 3 kali take profit juga kalau kita sudah minimal ratusan juta aja teman-teman ya. Dengan keuntungan 2-3%, apalagi kalau kasih 50%, teman-teman bisa liburan dulu gitu ya sebelum trading. Ya teman-teman ya, BBCA masih belum ada pertanda dia mau break lagi. Tapi untuk isi, kadang-kadang gini teman-teman ya, kita tidak nyangka tiba-tiba turun, tiba-tiba dem aja naik gitu kan. Itulah market teman-teman, tergantung mereka itu mau mengkondisikannya seperti apa dan pakai strategi apa ya. Kalau retail sudah mengetahui strateginya, maka dia akan mengubah strategi itu. Karena market itu lebih cerdik dan langkah itu 10 kali daripada kita, bahkan 100 kali daripada kita. Kita baru berpikir, mereka sudah bertindak. Ya. Kita sudah bertindak, mereka sudah take profit. Begitulah teman-teman ya untuk emiten-emiten yang kualitas semua pada lokal ataupun si forex. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan punya teman-teman ya, PTBA. PTBA, PTBA, PTBA. Kita secara umum dulu ya, baru kita masuk ke komentar teman-teman ya. Oke, secara umum ini masih downtrend. MA 200 masih berada di atas candle. Perhatikan ada kenaikan sementara kemarin ya, tidak sanggup melewati tanda kenaikan yang saya bikin. Di sini saya tidak melihat, oh dia ada gap kecil nih, ini gap kecil teman-teman nih. Kenapa saya bilang gap kecil ini? Ini kan waktu dia close teman-teman ya di harga 2400. Tetapi ketika dia open sehari setelahnya di bawahnya. Nah, itu menjadikan dia ada sedikit gap kecil di angka 2400. Itulah tanda kenaikannya. Dan hari ini juga bikin tanda kenaikan di angka 2330, cuma tipis ya, biar aja nanti kalau sudah di bawah baru kita kasih tanda di situ.
Ada area penurunan sedikit lagi 2290. Bila mana disentuh aja nggak jadi masalah ya. Yang penting dia jangan dijebol. Kalau dijebol waspada dia bisa ke 2170 gitu kan. Di sini gap sangat lebar sekali yaitu si ekor merah teman-teman ya. Kenapa saya bilang ekor merah seperti ini? Dia kan bikin gap teman-teman ya. Jadi dia close di angka 2170, opennya hari berikutnya di angka 221. Berarti kan meninggalkan kekosongan di level sini. Artinya itu adalah gap. Makanya setiap ekor merah, kepala merah teman-teman ya, ataupun ekor hijau itu sebenarnya itu gap teman-teman ya. Itu sebenarnya gap, cuma ada gap yang tertutup gitu ya. Artinya dilapisi dengan candle merah ataupun dilapisi dengan candle hijau teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil, ini bagi yang mau ngambil dulu ya. Sabar sebentar, teman, sabar sebentar. Biarkan MA10-nya di bawah candle dulu dan menuju ke atas karena masih ada potensi penurunan ke level 2290. Dan ini tanda penurunan saya bikin lagi ya di sini. Semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin, semakin enak teman-teman kontrolnya. Kalau mau ngambil, tunggu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Karena MA200 masih berada di atas candle, di atas MA10, di atas MA20, masih ada potensi penurunan. Maka targetnya jangan tinggi-tinggi. Nanti bisa ke angka 2400 dulu. Apabila diberi ke target sini nih, yang sering saya update, saya sekarang update lagi nih. 26, 11, 25. Nah, ini update-annya teman-teman ya. Mana teman-teman? Nah, 26, 11 ya. Bila mana sudah break area sini kan harga tertinggi sudah dilewatin, maka akan terjadi kenaikan sampai ke MA2000, MA200 dulu ya untuk menguji dulu. Apabila sudah diuji dan bisa break, maka bila mana dia bertahan di MA200-nya ya. Sampai kapan? Sampai MA200 menghadap ke depan dan sedikit ke atas, itu akan terjadi kenaikan. Targetnya di mana di sini? 2940. Ini tanda gap pasti ketutup ya. Ini gap pasti ketutup. 2940 pasti ketutup. Berdasarkan harga wajar di angka 1.300 sama 2.600. Berarti kalau berdasarkan harga PR rasio ya ini sedang mahal. Tapi kalau berdasarkan PBP agak sedikit murah, sekitar 300 poin. Nah, ini untuk teman kita bahas PTBA katanya. Jadi Bro Agus Agus Adi Wibowo 9302. Ada lagi balasannya, beli di 2003 target jual, target jualnya. Nanti target 2300 ya. 2300 berapa? 2300 pas ya. 2300. Nanti target jualnya teman-teman ya. Teman-teman bisa sebenarnya kalau teman-teman terserah teman-teman ya. Biasanya kalau MA2 masih berada di atas candle seperti ini ya. Teman-teman targetnya di bawah ini aja. Bisa teman-teman di level 2460 bisa jadi di situ ataupun nanti bisa pakai di angka 2400 kan lumayan 100 poin teman-teman ya. Karena kalau MA200-nya tidak bisa nembus sampai ke level 2460 malah cenderung ditahan di level 2400, maka teman-teman dia akan turun kembali. Tapi selama dia turun kembali tidak bisa melewati supportnya, berarti dia sudah bikin step 1, step 2 gitu ya. Nanti itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan, tangga-tangga kenaikan lah, bukan tanda-tanda lagi, tapi tangga-tangga kenaikan. Tetapi apabila harga terendahnya dilewati, maka cenderung dia akan turun. Nah, ini area supportnya di sini ya. Tapi kalau teman-teman ingin bersabar dikit ya, udah 2300 kan kalau kita cek di sini PTBA. $2.300 standarnya pas banget standar ya teman-teman ya. Artinya cenderung emang standarnya di sini. Nanti targetnya teman-teman bisa ke angka 3000-an juga bisa ya, atau enggak 2900. Kalau di sini kan target saya di angka 2940. Nanti teman-teman tinggal agak lama dikit, nanti tunggunya di sini di 2900. Sambil tambah muatan aja. Cara tambah muatanlah ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Ya, kalau tambah muatan kan berapa aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman average ya harap bersabar aja, khususnya kalau teman-teman average kan baru ini penurunannya cuma ngambil di harga atas gitu ya. Satu kali ya baru 2 kali, udah 2 kali. Kalau di sini berapa persen dari sini? MA 200. Oh baru 6%, nggak usah average. Ini baru 1 kali doang berarti average teman-teman. Sini sampai sini berapa persen? Nah baru 1 kali doang di sini average ya.
Berarti nanti teman-teman nggak usah average lagi kalau di sini ya. Biasanya tinggal satu kali tarikan dulu kesentuh. Harusnya sudah kesentuh di sini nih. Nanti kalau di sini gitu kan. Tapi harga teman-teman pasti di harga tengah di sini 2.600. Nanti tunggu dulu sampai minus 20% lagi. Baru ngambil lagi ketika MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Untuk saat ini yang average yang kedua kali itu belum terjadi ya karena baru 6% penurunannya dari sini. Tapi kalau teman-teman ukur dari harga tengah ke sininya harus baru 15% kan, belum sampai untuk waktunya average. Berarti kalau mau average ya harus nunggu sampai dia break dulu, break ke bawah ya. Nanti yang masuk di bawah kanan lagi, nanti teman-teman bisa melakukan average di situ. Nanti saya pikir harga teman-teman sudah mulai di angka 2.400-an, maka akan terjemput. Kalau pengen terjemput aja, tapi kalau pengen cuan, harap bersabar aja, bisa ke angka 2.940. Ini gap pasti ketutup, pasti kalau gap itu ya. Oke teman-teman, sementara ya gitu dulu ya, karena soalnya lagi posisi downtrend, masih downtrend. Perhatikan si bandar foreign ya, lagi keluar dulu, bandar lokal apalagi lagi keluar dulu. Tapi si bandar foreign hari ini sudah mau ngambil, tapi sedikit ya, cuma 281 ada si akan. Nah targetnya nanti kenaikan sementara bisa ke angka 2.400 ataupun nanti ke angka 2.460 ya. Tapi bila mana di angka 2.400 tidak bisa dijebol, maka cenderung hanya sampai sini dulu kenaikan. Bila mana sampai ke sini dia akan koreksi lagi. Selama koreksinya tidak lebih daripada harga penurunan atau harga terendahnya, maka dia akan terjadi kenaikan berikutnya. Dia harus akan melakukan percobaan. Tapi selama ini yang paling bagus itu smart money. Smart money sudah mulai ada dan mulai berkumpul, tinggal tunggu aja pemicunya dari bandar lokal sama bandar foreign. Bila mana 3 syarat terpenuhi, maka akan terjadi kenaikan, yaitu smart money berkumpul, bandar foreign berkumpul, dan satu lagi bandar lokal harus berkumpul, maka akan terjadi kenaikan yang lumayan. Tapi karena MA 200 masih berada di atas candle, maka targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Tapi kalau teman-teman berlaku sabar, 2.900 menanti. Itu teman-teman. Lanjut ada ke NATO, teman-teman ya. NATO. Mohon maaf ya, baru Ridwan ya baru dibahas ya. Saham NATO belum pernah dibahas. NATO ya. NATO bahas saham NATO di bawah tenggelam apakah bisa naik lagi? NATO dong dari Bro Ridwan. NATO dulu bro. NATO kita cek NATO apakah bisa dibawa ke bawah. NATO dong di bawah tenggelam. Ini sebenarnya belum tenggelam teman-teman. Kenapa saya bilang belum tenggelam? Karena MA 200 masih berada di bawah candle ya. Dan masih menuju ke tengah sedikit ke atas. Bahkan MA 200 pun belum dijebol teman-teman ya. Nah, NATO belum dibahas benar ya. Benar, NATO itu belum dibahas. Oke. Jadi selagi MA 200 masih berada di bawah, itu masih ada potensi kenaikan, yaitu berupa dia masih trend up-nya. Saya sambil nunggu itu ya. Tanda penurunan saya bikin ya di sini. Nah, kalau ke sini sebenarnya masih aman. Kenapa masih aman? Satu ditahan di MA 200-nya, 220 dan dia cenderung untuk menutup PR gap-nya. Kalau kata orang lain kan sudah ketutup dengan shadow. Kalau saya emang enggak, teman-teman. Gap adalah gap, teman-teman. Shadow ada shadow gitu. Orang lain juga sama, kadang-kadang shadow sebagai tanda kenaikan silahkan aja gitu. Kalau saya sih cenderung sama body aja ya. Nah ini untuk harga atasnya 178 itu cenderung pakai yang namanya si kepala kembar. Jadi bukan target kenaikan. Kita akan cari target kenaikan di sini teman-teman. Kita cek di sini dulu nih biar enak ya. Nah posisi si NATO ini posisi murah banget. Ini milik bandar. Hukum bandar pingin punya harga murah banget. Nanti akan di harga setinggi-tingginya dan akan dilepaskan kembali di harga tertingginya ya. Sambil berjalan dia akan terus turun. Sementara ini karena dia posisinya di harga termurahnya, maka targetnya nanti adalah harga murah dulu di angka 200-an. Jadi kalau menanyakan apakah akan ke 200 lagi? Ya, teman-teman ya. Apakah akan naik lagi? Ya. Ya, kenapa? Karena ini milik bandar. Kalau milik bandar itu enak. Cuman sekarang kan bandar foreign juga kemarin habis jualan, nah sedang ngambil lagi nih. Hari ini ngambil 29 juta aja ada si AK.
Sudah 3 hari ngambil tanggal 24 November ya. Si AK sudah ngambil 6.000 sedikit amat 2.600. Domestik itu masih ada di dalam teman si bandarnya nih. Jadi berapa pengeluaran sedikit di sini nih. Jadi koreksi ini untuk pengeluarannya aja gitu teman-teman ya, untuk koreksian lah gitu ya. Bahkan kalaupun turun lagi ke level 158 dia masih posisi aman. Dan ini enaknya milik bandar bisa naiknya bisa ke harga atap lagi sini lagi. Cuman ya tinggal teman-teman sanggup enggak gitu kan. Nah, dia punya harga standar di mana standar di sini nih. Di angka 494. Kalau teman-teman cuma sanggup bersabar bisa ke angka 500 lagi. Bahkan bisa ke level harga tengah di angka 800. Karena yakin setiap milik bandar pasti dia akan lebih tinggi lagi. Cuman kalau sudah rendah, rendah banget teman-teman ya. Sampai teman-teman aja sudah yang namanya frustasi pasti frustasi gitu ya. Kita cek tanda kenaikan di level sini teman-teman. Tahun berapa ini? 2023 ya. Kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan atau tidak. Kena suspend ya. Ini kan di sini kan sudah ya. Wah, di sini aman banget emang ada ya. Nah, waduh, mantep banget kan nggak ada tanda kenaikan nih teman-teman ya. Ini paling ada tanda kenaikan nih teman di sini. Ini tanda kenaikan aja ya, bukan target ya. Itu tanda kenaikan bukan target. Targetnya di mana? Nah, ini targetnya nih ketahuan. Nah, ini targetnya 1 di angka 210. Itulah targetnya ke 200 teman-teman ya. Lanjut, nah ada gap kecil di angka 276. Itu targetnya teman-teman ya. Ada gap juga saat yang kecil di angka 366. Itu target teman-teman ya. Nah, yang terakhir sini gap besar ya. Ini gap sangat besar sekali di angka 484. Jadi 400-an itu daerah sini kan. Nah, berarti kan daerah sini. Nanti kalau sudah break, nah harga tengahnya lah yang akan dikejar teman-teman. Dia punya candle panjang nggak teman-teman? Kalau tidak punya sejarah candle panjang, berarti dia cenderung naiknya nanti tipis-tipis teman-teman. Nah, itu yang bisa dilakukan sama si market makernya gitu kan. Kita cek lagi ke sininya, dia punya candle panjang. Itu akan mengulang sejarah, setiap MACD itu pasti mengulang sejarah. Banyak shadow-nya ini teman-teman ya. Ini ya, banyak shadow-nya nih. Dia naiknya tipis-tipis teman-teman, naiknya tipis-tipis ya. Tapi kalau sudah naik emang arah teman-teman. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si NATO. Kita balik dulu deh biar agak nah sudah ketahuan ya. Jadi selagi dia tidak lepas daripada 158 masih posisi uptrendnya. Karena MA200 ini tanda penurunan. Kalau sudah di bawah sini teman-teman ya. Ini posisi dia downtrend di sini teman, karena sudah melewati MA200. Tapi kalau MA200 masih menuju ke atas sih masih posisi aman sebenarnya. Kadang-kadang foreign begitu sih teman-teman. Nah, kalau untuk NATO ya, manfaatin shadow-nya. Cuma kalau teman-teman setiap shadow take profit ketika naik tinggi itu teman-teman tidak bisa full gitu ya dapat gainnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman bersabar udah cuma shadow aja gitu kan. Maka teman-teman akan dapat. Nah, bagi teman-teman yang mau scalping ya, bandar foreign sudah masuk, bandar lokal masih ada di dalam. Cek 15 menitan ya. Nih 15 menit. Nah, ini 15 tunggu dulu nih. Biarkan kan MA2 sudah mulai di bawah nih ya. Sudah mulai trennya sudah mulai bagus. Tunggu dia break dulu teman-teman. 3 break dulu ya ke level sini kan bisa ada. Nah, sini. Yang 176. Nah, kalau sudah bisa melewati 176 sama teman ya cenderung naik bisa ke level 204 sesuai dengan targetnya situ ya. 204 ya targetnya. Target yang terdekatnya lah sini. Saya kasih target terdekat dulu ya di sini teman-teman. Saya hampir nyampe kali ini teman-teman. Target terdekat nih ya. Nah, target agak jauhnya di angka 400-an ya. Karena akan saya menaik ke sini dulu nih ke harga murahnya dulu gitu ya. Jadi kan ini masih bermain di harga murah ke bawah, artinya harga termurahnya. Maka teman-teman nanti targetnya harga murah. Maka kalau teman-teman nyangkut di sini bukan nyangkut ini teman-teman ya. Kalau nyangkut itu di sini nih, nah ini yang satu nyangkut di sini, ini yang satu nyangkut 764 nyangkut ya. Di sini mungkin nyangkut. Kalau di sini memang bukan nyangkut ya.
tinggal tambah muatan aja. Apalagi ini milik bandar. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya. Jadi untuk si NATO ya, targetnya bisa ke angka 210. Coba sekarang lagi koreksi dulu, bahkan si barang lokal pun masih ada di dalam, dan foreign pun baru ngambil. Ya, walaupun sedikit, foreign adalah foreign. BRMS. Dari brodannya si Hombing ya, 5545, biar nggak masuk net buy gitu. BRMS dan up-nya masih lanjut atau enggak ya, hari ini turun tapi kayaknya hari ini masuk, apakah mau lanjut ke atas seperti yang dibahas kemarin. BRMS, nah BRMS ini hanya butuh dia break di sini aja teman-teman nih. Bila mana tengah-tengah sudah mulai di break, saya pikir ke harga target selanjutnya di ke angka 1120 itu masih posisi bagus gitu ya. Karena di sini saya melihat CMA 200-nya sorry, CMA 20-nya sama CMA 10 masih terus di bawah candle, walaupun ya MA 10 masih menuju ke tengah gitu ya. Tapi secara pungutan memang si BRMS ini pungut sama Korea itu keren kemarin nih. 1,2 triliun teman-teman ya. Walaupun kemarin tanggal 25 jualan, tapi hari ini juga ngambil 12,4 miliar. Jadi tapi harus di break dulu teman-teman ya. Karena si BRMS sebagai foreign ya dengan ngejual mau berapapun ya cenderung sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan. Mereka kan cenderung sudah tahu teman-teman ya mana yang akan dilibas sama dia, mana temannya gitu kan. Nah untuk hari terakhir itu domestik ya, ada pengambilan masih ada kemarin 337 ya. Di sini juga ada YU teman-teman ya. Kalau kita tadi lihat ya, ada si AG juga sudah mulai masuk gitu ya. Tanggal 25 AG sudah masuk 28 miliar. Artinya memang di pertahanan, cuman ini belum break extra ya, belum break gitu teman. Soalnya agak kuat dikit nih, satu kali, dua kali, tiga kali ya. Ini tiga kali hanya bisa mendekati aja. Kalau sudah mulai di break, chat, nah baru dia akan naik lagi. Makanya akan kita chat sini. Cek punda chat bila sudah break, tuh kan. Instruksinya cuma gitu doang. Cek punda chat apabila sudah break, teman-teman ya. Tapi sekarang kita cek dulu. Nah, sekarang itu masih nempel sedikit, bukan nempel sedikit, ada renggang sedikit ya teman-teman. Sebenarnya itu untuk indikasi juga dia akan up gitu sebenarnya gitu ya. Kalau lihat dari pungutan si market makernya gitu kan, bahkan si MA10 sama MA20 pun belum dijebol, serta tanda penurun yang kita bikin terakhir di angka 905 pun belum disentuh. Artinya dia lagi posisi sideways atas gitu ya. Tinggal di break aja nih. Kalau tidak ada kemampuan dia nge-break, cenderung dia akan turun dulu gitu kan untuk ambil tenaga lagi. Tapi kalau sudah mulai di break ini bisa dibahas juga 1125-nya teman-teman ya. Karena saya melihat si Warren pun semakin antusias yang ngambil 1,1 triliun, di sini juga sama ngambil 1,1 triliun juga gitu teman-teman ya. Ambilnya lebih daripada 1 triliun lah gitu ya. Bahkan per hari ini pun 12,4 miliar si Warren sudah mulai masuk lagi. Kita cek di sini ada ZP itu ngambil 119 miliar, ya ngambil 15. Walaupun CC sama CBK betul jualan. Mereka itu jual di harga atas ya karena untuk mengimbangi duit mereka gitu kan. Ya kalau mereka ngambil di harga 100 perak, 200 perak ya bisa kebeli semuanya dengan 100 miliar teman-teman ya. Begitulah makanya kalau si emiten yang disukai sama foreign cenderung bid turnovernya memang tebal itu sengaja teman, mereka kan bisa ngeluarin barang 1 juta lot, 2 juta lot teman-teman ya, cenderung gampang gitu ngebuangnya, makanya foreign sangat suka. Jadi untung 1 tik 2 tik aja mereka memang sudah luar biasa. Bayangin aja kalau teman-teman ngambil 1 triliun atau 100 miliar aja ya, untung 1 tik aja teman-teman, atau enggak 1% aja, nggak usah jauh-jauh 1% aja, silahkan teman-teman hitung berapa keuntungan mereka. Makanya kalau ada yang untung 1%, 2% dengan modal kecil itu, teman-teman sudah sembari membelajar membiasakan diri bersyukur dengan apa yang didapat. Begitu teman-teman. Di BRS saya tinggal nunggu breaknya aja teman-teman ya. Soalnya kalau belum break di harga tengahnya cenderung dia akan terus aja di bawah sideways atas ya. Oke teman-teman ya, tunggu ngebreaknya aja teman. Kalau untuk kenaikan sih sudah mulai bagus, pungutan sudah mulai bagus, MA juga sudah mulai bagus, tinggal mereka mau ngebreak nggak gitu kan. Kalau mau break maka dia akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi, punya ATH lagi, punya harga terbaru lagi. Begitu teman-teman. Bukan kaya kali teman-teman, kaya emang nggak ada, karya kali ya, apa ya,
Teman kita kaya, kok kaya ya? Apa saya salah ketik itu teman ya? Tuh kaya dan haji, kok kaya ya? Apa teman-teman kaya dan haji? Kan kaya dan haji apa ya teman-teman? Jadi kaya, saya tidak akan berarti kan kaya nggak ada nih namanya kan kaya. Makanya baru dalam kok ada kaya, saya bilang ya karya KRYA kali ya, KRYA kali ya. Tapi saya tidak akan spekulasi. Ya. Saya bahas hajinya aja berarti ya. Oke, dia ya. Nanti perbaiki dulu takutnya saya salah ketik teman. KRYA atau gimana gitu ya. Atau apa gitu ya. Kita akan bahas untuk hajinya aja ya. Haji. Jadi untuk kayanya kita itu dulu apa mas ke bawahin dulu ya. Nanti teman-teman perbaiki aja apa karya atau apa gitu di Bro Yusuf ya. Kita bahas hajinya aja ya. Haji itu akselerasi. Udah lama betul nggak? Kalau haji betul sudah lama nggak dibahas. Nah ini terakhir dibahas tanggal 10 ya. Saya bikin lagi target tanda kenaikan di sini deh. Di angka 26, 11, 25. Ini untuk tanggal aja. Oke, Haj, MA 200 berada di atas, berarti posisi downtrend. Sekarang lagi sideways ya. Tanda penurunan belum dijebol, tanda kenaikan belum di break, artinya lagi sideways. Tanda kenaikan ada di angka 124. Apabila MA2 masih berada di atas, berarti targetnya jangan tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi. Berarti jangan kelebih dulu ke level sini teman-teman ya, ke level 155, tapi yang terdekatnya dulu. Teman bisa di angka 124, 124 bisa di break, maka dia akan terjadi kenaikan, tapi kalau saya sabar aja turun, dia akan turun kembali. Ya, Smart Money sudah berkumpul dengan baik nih, teman-teman ini. Sudah berkumpul dengan baik. Bandar Forex sudah ngambil, ya. Sudah mulai ngambil sering-sering nih dari mulai kapan nih? Dari mulai tanggal 14 Oktober. Nah, hari ini si BK masuk, teman-teman ya. Ada 35 juta dan si BK ngambil 44 juta dan si CC keluar 9,4 juta rupiah, teman-teman ya, bukan lotnya ya. Nah, untuk di domestiknya masih dikuasai sama teman kita hari ini ya, 5.800 lot. Terus di sini terdeteksi ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Bandar lokal itu masih cenderung jualan, makanya lagi posisi sebenarnya downtrend teman-teman. Kenapa MA2 berada di atas? Makanya teman-teman target tanda kenaikannya jangan jauh-jauh dulu ya. Bisa ke angka 124 ataupun nanti kalau ke 137 kan sudah mulai break, sudah mulai bagus. Baru setelah di sini break, kita akan targetkan ke angka di atas MA200 nya. Kita cek untuk Haj posisi di mana. Nah, Haj itu milik bandar, dia posisinya di standarnya. Ini harga standarnya, teman-teman. Jadi kalau turun ke bawah, teman-teman tinggal tambah muatan aja. Ini bisa ke level berapa nih tambah muatan? Di angka 75 ya. Ini kan di angka 116 ya, sekitar 35 poinan ya. Ini bukan akselerasi, teman-teman ya. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Karena MA2 berada di atas. Kecuali kalau dia di break, teman-teman ya. Nah, dia punya candle rally, teman-teman ya. Makanya kalau dia sudah naik, udah ikutin aja, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di level 136 ataupun di angka 144 masih bisa kejemput. Tapi kalau pengen cuan ya teman-teman tambah muatan aja kalau tidak bisa average. Yang penting average teman-teman sudah mulai di bawah minimal, nanti di bawah 136 lah. Ya, nanti 130, 125 ya mungkin situ akan sembari cuan lah teman-teman ya. Tetapi kalau tanda kenaikan di level 1120, 1120 tidak bisa dilewati ya situ dia akan turun. Terlebih lagi kalau sudah naik terus dia koreksinya terlalu dalam ya bisa menyentuh tanda penurunannya, maka supportnya sudah menanti di angka 110. Juga support teman-teman karena sudah membentuk MA10 dan ada yang paling bawah. Oke, teman-teman jangan di bawah support ini nih. 113 harus ditahan 1 tick, berarti betul di sini jangan sampai lebar daripada 116 nih. Atau enggak di bawahnya dikit sini. Saya kasih tanda penurunan deh. Ada seekor hijau kan di sini. Nah, ini masih posisi aman. Kalau terusnya masih posisi aman. Oke, teman-teman sementara hasil itu ya. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Bandar pun sudah mulai ngambil, tapi bandar lokal masih melakukan penjualan. Secara teori MA ini dalam posisi downtrend, jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin ke tanda kenaikannya ataupun lebih sedikit bisa ke level 136. Oke, MTEK dibahas lagi. Nggak apa-apa teman-teman, MTEK dibahas lagi.
Kan sering MTEK teman-teman dibahas ya. Tadi ngebahas apa tadi teman-teman? Haji, siapa tahu ada yang nggak ada ya. Ini MTEK terus benar dibahas teman-teman ya. Nggak keseringan MTEK dibahas. MTEK teman-teman ya, posisi masih uptrend teman-teman ya. Tanda kenaikan yang saya bikin dilewati dengan baik ya. 1, 2, 3. 3 tanda kenaikan dilewati dengan baik, 1 penurunan hanya disentuh aja. Nah, dia sudah ngasih tanda kenaikan berikutnya. Nah, pas banget ya. Ini pas banget teman-teman ya. Jadi kita di sini kita kasih kata tercapai teman-teman, cuman kecil aja di sini. Biar MTN ini kan pernah dibahas sampai tercapai tanda ini tercapai itu berarti tanda kenaikan ya. Tadi kenaikan sudah mulai dikasih harga tertingginya lagi. Artinya punya harga tertinggi yang baru ya. Bagus berarti teman-teman ya, dia punya harga tertinggi yang baru ya. Kita kasih ini dulu teman-teman. Kita kasih gede dulu, terus kita ubah tanggalnya tanggal 26. Berapa tanggal 25 teman-teman ya. Enggak apa-apa teman-teman. Bagi dividen kemarin ya dikit ya. 5 perak doang lumayan ya. Secara teori MA 200 masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Dan per hari ini bandar lokal sama Sipon akumulasi. Foreign 33,03 miliar dan bandar lokal 182 miliar. Selagi supportnya tidak bisa ditembus, masih cenderung bagus. Selagi tanda penurunan belum ditembus dengan body, masih cenderung baik-baik aja. Bahkan kan 3 tanda kenaikan sudah mau dilewati, bahkan dia ngasih harga tertinggi yang baru ya. Target nih sini bukan target ya, saya tulis sebagai tanda kenaikan aja. Di atas targetnya tidak ada, berarti saya tunggu break dulu di sini. 1775 saya tunggu break. Bila mana sudah mulai break, cek di sini teman-teman. Di pundak catnya kita cek. Nah, targetnya bisa ke harga tengah. Dan ini lagi melakukan perjalanan. Biasa kalau melakukan perjalanan suka agak sedikit goncangan ya, berupa koreksi. Ini koreksiannya belum ditembus bagus teman-teman. Cenderung masih bagus. Sudah bikin tangga step 1, step 2, step 3. Dan ini kalau terjadi kenaikan jadi step 4. Kenapa saya tidak bisa belum ngasih tanda kenaikan berikutnya, fokus dulu ke sini aja dulu teman-teman ya. Kalau sudah di break, mari kita bicarakan lagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Tenang, saya punya harga di level 1.800 teman-teman ya. Cuman ya syaratnya kan harus break ini dulu gitu kan. Kalau tidak break ya cenderung dia akan turun teman-teman ya. Oke teman-teman, selagi harga setengahnya belum bisa dilewati masih cenderung ada penurunan. Tetapi ketika penurunan tidak melewati harga terendah sebelumnya ataupun support terkasih ataupun terbesarnya, cenderung dia akan bagus ya. Kalau sudah bikin step seperti ini cenderung baik teman-teman ya. Apalagi barang lokasi masih sudah akumulasi kembali. Oke, cuman ya saya mengingatkan aja teman-teman ya, kalau terjadi koreksi harga setengahnya, harusnya teman-teman sudah tahu akan hal itu gitu ya. Yang penting tidak jebol daripada MA 200-nya masih posisi uptrend. Kalau sudah mulai jebol MA 200-nya berarti posisi sudah berbalik arah, yaitu downtrend. Downtrend itu bisa lama bisa sebentar, kadang-kadang sudah baru downtrend baru melewati MA 200 ya. Nunggu beberapa minggu di break lagi. Itulah kehebatan seorang market maker. Oasa teman-teman ya. Dari Bro Muslimpedia channel ya, sama prospek kedepannya bagaimana? Oasa prospek kedepannya seperti apa? Kalau milik Bandar cerah teman-teman. Kedepannya bagaimana? Ternyata ini milik Bandar ya. Dan sebenarnya kalau Oasa itu ya, dia punya standar harga di 192 ya. Setiap 192 pasti dijemput ya. Nah, dikasih bonus lah kemarin ke level tertinggi di angka 259. Nah, sekarang sudah ngasih lagi harga tertinggi yang baru di level berapa udah cat dulu ya, 306. Sedikit lagi menyentuh harga atapnya. Tapi dia dikoreksikan, teman-teman. Ini Oasa posisinya masih posisi uptrend. Bandar lokal memang jualan, tapi bandar foreign cenderung ngambil terus dan mentransaksikan. Bandar lokal perhatikan jualan terus itu, tapi bandar foreign cenderung mentransaksikan. Posisi masih uptrend, tanda penurunan belum dilewati, tapi tanda kenaikan belum dijebol. Jadi ada sedikit gap, teman-teman harus ditembus ya. Bila mana tidak ditembus, maka akan tetap ini menjadi tanda kenaikan.
Dan nanti target ke sini kan kedua kalinya, teman-teman. Karena target saya sudah selesai di sini kan nih. Nih, tamatnya di sini nih. Target tercapai dengan baik, tamat. Sudah di sini sebenarnya target saya itu ya. Sudah gitu harusnya ya udahlah di situ kan gitu kan. Dia level berapa nih? 256 gitu kan. Nah, sekarang berarti babak keduanya ya. Ini berarti target kenaikan yang kedua kali. Bila mana target yang 258-nya masih posisi istilahnya tidak bisa di break, maka akan terjadi penurunan. Tapi kalau sudah di break, target keduanya bisa dilalui. Target kedua dilalui dengan break, maka dia punya harga tertinggi selama 10 tahunan kembali. Nah, saya melihat atap sama pucuknya masih ada ruang, yaitu bisa menjadi kenaikannya. Terlebih lagi 159 adalah untuk P rasionya ya. Itu adalah milik seorang market maker atau milik bandar lah teman-teman ya. Kalau ingin enak, tunggu agak lama, teman-teman bisa ngambil di level 120-an. 120 udah simpan aja. Nanti targetnya di angka 200 ya, 200-an itu cenderung bagus, bisa kejemput terus ke level situ ya. Jadi kalau teman-teman beli sekarang ya posisinya posisi premium gitu karena kan IHSG kita lagi posisi bagus gitu ya, lagi posisi trend up-nya, lagi bullish teman-teman ya. Maka akan terjadi kenaikan lagi bila mana yang tadi saya bilang itu harus menembus 258, 258 tidak bisa tembus cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau turun kembali untuk hanya untuk ambil tenaga aja jangan lewat dari tanda penurunannya di angka 212 atau ini ada kena agak panjang dikit nih, jangan sampai lewat. Minimal ninggalin satu titik berarti di MA 20-nya. Bila mana longsor ke MA 20 pun masih posisi baik-baik aja. Oke, teman-teman untuk OASA seperti itu ya. Kita cek untuk gede-gedein ya. Ternyata dia ngasih tanda kenaikan dikit ya, lumayan ya, teman sebagai tanda break aja gitu ya. Berarti artinya dia sudah bisa melewati. Karena di sini ada gap yang sangat lumayan luas, sudah ketutup dengan shadow, tapi kalau saya sendiri tidak akan istilahnya kalau target oke lah, menjadi target kedua gitu ya. Berarti dia ini akan melakukan lagi percobaan kembali. Selagi supportnya tidak dijebol, masih posisi aman, karena masih ditahan di MA 200. Kalau MA 200 ditahan cenderung baik, tapi kalau dijebol waspada. Dia akan turun ke level 146. Itu adalah tanda penurunannya. Karena kalau saya melihat dari punda chartnya, posisi sekarang sebagai premium, teman-teman. Ini babak kedua, teman-teman. Babak kedua, teman-teman ya. Manfaatin shadownya aja teman-teman ya kalau terjadi kenaikan ya karena harga pun sudah harga premium lebih baik kalau pengen siwasa tunggu di bawah aja ya biarin teman masukin saya juga sering ngumpulin gitu teman-teman ya oh ini sudah take profitnya udah saya masukin ke watchlist terus dan nunggu sampai di bawah lagi kita ngambil lagi di bawah lagi jadi kalau yang cyclical gitu enaknya begitu teman ada musimnya lah musim naik musim turun gitu kan musim sideways panjang banget teman-teman ya artinya si poren diistirahatkan aja dulu gitu kan sama si banalokan. Nah, untuk si OASA seperti itu ya. Ada Atla katanya dibahas lagi. Atla dibahas lagi. Atra dari MUI 278 bahas Atla nyangkut di 78. Apakah bisa kejemput? Kira-kira berapa lama ya? Nah, ini kalau kira-kira berapa lama saya tidak akan menjadi cenayang. Nyangkut di 78 apakah bisa waktu dekat? Nah, ini teman-teman ya. Bayangin aja teman kita dulu yang punya di Atla di angka berapa? 50 ya. Sebenarnya kalau angkatan 50 mah teman-teman sudah pada keluar dan sudah cuan lumayan gitu kan sampai ke level 87 gitu kan. Ada beberapa teman-teman kita yang masih bertahan bagus. Berarti teman-teman bersabar. Nah, ini target utama saya sebenarnya di sini nih si 100 100 100 teman sudah agak kesentuh dikit ya dengan shadow tapi ya karena belum disentuh sama body akhirnya akan terus tetap di sini targetnya. Selama dia tidak disentuh sama body cenderung akan di sini. Dan nanti mungkin teman-teman ke depannya ya udahlah kalau memang tidak kuat 100 teman-teman bisa take profit di bawahnya ya. Itu untuk si ATA. Mungkin teman-teman kalau nyangkut 87 gitu 67 gitu ya. Berapa 67 ya? Saya 78 gitu ya. Dari Bromo MUI sama ya. Telah kembali katanya. BABP dan ATA. Kita bahas ATA-nya dulu BABP kita tinggal BABP ini. BABP BABP BABP. Udah belum BABP ya? Oh, udah. Sorry, Bro. Oke ya, jadi kita bahas lagi ATA. Nah, posisinya sebenarnya masih posisi uptrend. Kenapa uptrend? MA200 berarti masih ada di bawah gitu kan. Cuma nih koreksinya koreksi dalam banget ya. Dari level berapa nih? Dari level 91 ya. Tanda penuh sudah saya sudah saya hapus ya karena
sudah break dari tanda penurunannya ataupun break dari harga supportnya. Jadi teman-teman sabar dulu untuk ngambil, tunggu dulu MA10 di bawah kadang menuju ke atas. Karena kenaikan ada di angka 70, kita ganti tanggal dulu. Kalau emiten ini baru dibahas kembali gitu ya. Saya gedein dulu kita biar kelihatan. Nah, kalau target saya targetkan ke 100 bisa dengan body atau dengan shadow. Tapi kalau teman-teman ingin menurunkan tensi 90 ada target yang tepat buat teman-teman. Tapi kalau puas 90 lihat break target utamanya bisa di break, teman cenderung dia akan bagus. Dia bisa naik lagi harga lebih tinggi lagi nih teman-teman. Cuma ya kalau soal waktu biarkan market maker lah yang mengatur waktu teman-teman ya. Tugas kita itu dari dulu sampai sekarang teman-teman. Tugas kita cuma cuma dua. Ya, menunggu, membeli, menunggu, dan jualan itu aja teman tugas segala kita itu ya. Jadi tidak ada kemampuan untuk bisa memaaf harga ya. Cenderung hanya memberikan ini si Lita ngambil besar nih, nah ketahuan begitu doang teman-teman ya. Tapi untuk memaaf harga ya silakan aja coba-coba teman-teman ya. Punya uang 1 miliar pun belum tentu bisa memaaf harga gitu ya. Di maaf harga aja jualan ke siapa gitu. Pada bandarnya enak dong punya saya dimakan terus nih katanya. Jarang-jarang ada yang makan gitu kan. Oke teman-teman ya. Hari ini 397,9 miliar si poren masuk. Kita cek poin siapa yang masuk. Ada si CC, udah mulai bagus nih CC ini. CC sudah mulai masuk 60.000 lot, tapi untuk ngambil sabar dulu. Bagi teman-teman yang nyangkut sabar dulu, santai aja dulu. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 masih berada di atas, MA20 masih berada di atas. Ada tanda penurunan, tanda penurunan MA200 ya sebagai garda terakhir di 57. Nah, bila mana 57 jebol ya waspada, emang emiten 50-an gitu teman-teman ya. Makin tapi dia punya standar di angka 50 untuk di supportnya. Nanti targetnya bisa ke 100 ataupun nanti teman-teman bisa ke angka 91. Itu untuk target si Atlas. Ya, untuk sekarang sabar dulu. Foreign baru masuk. Biasa kalau foreign masuk ada kenaikan sementara. Nah, ini kenaikan sementara ini di 70 nih teman-teman ya. Kalau bisa ditembus saya pikir kenaikan selanjutnya akan terjadi. Tetapi kalau tidak mampu disembuh cenderung dia akan ngambil tenaga lagi sampai dia mampu untuk ngebreak. Tapi kalau selama dia tidak mampu ngebreak cenderung dia akan turun. Maka tunggu dulu MA10 di bawah karena menuju ke atas walaupun foreign sudah mulai masuk ya. Karena si bandar lokal jualan terus teman-teman ya. Hari ini ada pengambilan cuma 11.000 lot doang ya. Artinya tidak terlalu signifikan lah teman-teman. Tapi sini ada MG sudah masuk, AI sudah masuk, AG sudah masuk walaupun sedikit, KI juga sudah masuk walaupun sedikit gitu ya kan. Jadi riang-riang apa riangnya? Riak-riaknya memang sudah terlihat jelas bandar foreign sama bandar lokal lagi ngumpulin dulu barang. Karena kalau sudah ngumpulin barang kan ada beberapa tipe market maker itu ya. Ada yang ngumpulin barang pelan-pelan, ada yang ngumpulin barang sekaligus, ada yang ngumpulin barang dia sambil mau up harga, artinya tiba-tiba naik aja ta. Nah, biasanya itu dia punya istilahnya strateginya seperti itu. Nanti setelah di atas sedikit dibikin shadow gitu ya. Teman-teman antusias untuk ngambil ya, pada ngambil akhirnya ya dengan sukarela teman-teman beli dan dengan senang hati si market maker jualnya harga atas gitu ya. Nah, sisa-sisa yang seperti inilah yang menjadi istilahnya keuntungan mereka. Dijual di harga berapa aja tetap untung. Makanya loh katanya sampai longsor sampai jualan market makernya. Apakah tidak rugi? Tidak, teman-teman. Karena mereka punya prinsip seorang pedagang ya. Mereka beli barang 100 lot contohnya ya. Dijual di 75 lot sudah untung. Istilahnya modal sama keuntungan sudah ada ya. Sisa barang 25 lot lagi ya. Itu adalah sebagai keuntungan, dijual di berapa aja tetap untung gitu kan. Itulah strategi market maker seorang pedagang. Karena mereka itu jualan saham teman-teman ya, bukan investasi saham. Kalau dia mau masuk investasi istilahnya forennya gitu ya, pasti masuk ke profil. Nah, itu emang mau isi investasi sebagai jaminan juga sama juga ya, memperkuat juga. Wah, perusahaan ini besar masuk nih ke emiten ini gitu kan. Nah, ini menjadi fondasi juga gitu ya buat teman-teman yang suka dengan emiten berita-berita seperti itu. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi seporen sebenarnya sudah mulai ngambil kembali, cuman secara TA masih posisi downtrend, bukan downtrend, koreksi panjang lah, koreksi panjang. Karena kalau dibilang downtrend kan MA200 patokannya. Ya MA200-nya masih menuju ke atas. Itu nih teman-teman ya, yang suka saya ceritain ya. Terkadang kita nunggu lama nih, turun ya dari bulan apa nih.
dari bulan Oktober ya tanggal 2. Sudah lewat 1 bulan. Dia itu punya historisnya itu punya candle panjang, teman-teman. Jadi dengan satu kali tekanan aja, ini teman-teman yang 76, ini 80, 77, ini bisa ke babak langsung, bisa sampai ke level 91 satu kali tarikan doang juga teman-teman ya. Makanya jangan khawatir emiten-emiten yang di harga bawah 100. Makanya dengan satu kali tarikan aja, apalagi punya sejarah candle panjang ya cenderung dengan sangat mudah sekali dia akan memaaf harga ya. Karena belum saatnya aja teman-teman. Karena si barang lokal lagi jualan dulu. Nah begitu teman-teman ya untuk si Atla teman-teman. Miti teman-teman. Mitra. Miti dari Glorious Winds ya. Miti katanya. Broksum. Miti itu kita ganti tanggal dulu deh. Oh, saya lupa ya. Posisi masih uptrend. Dia supportnya dijebol teman-teman, sini lah sini seperti jebolnya 296 ya. Ada satu lagi berarti di sini angka 260 ya tanda penurunannya. Nah, di sini ada candle panjang nih teman. Yang satu sudah dijebol di sini ya. Dan di sini juga sudah dijebol. Ini tinggal satu lagi candle panjangnya. Jangan sampai dijebol lagi ya. Dijebol bisa ke level 260 atau bisa ke angka 238. Nah, nanti kalau datar hari EMA 200. Bila mana EMA 200 masih posisi beli mempertahankan diri tidak jebol, maka akan terjadi kenaikan berikutnya gitu kan. Nanti bisa ke level 354 kembali gitu. Dengan catatan ya dia harus bisa melewati ini dulu nih. Apakah di sini ada tanda kenaikan? Teman ternyata ada tanda kenaikan. Nah, ini nanti sebagai tanda teman bila mana sanggup ya dengan yang terdekatnya ya sanggup, maka akan terjadi kenaikan yang lumayan juga kan dia punya sejarah kan kendala panjang juga gitu ya. Nah, untuk broker samarinya bandar lokal lagi jualan dulu ya. Nah, tapi untuk kita cek foreign dulu ya, kita cek foreign dulu ya. Dia ngambil sejak tanggal berapa nih? Sejak tanggal 12 November ya. Nah, kita cek foreignnya ada si CC, cuma ada si BK nih teman-teman ya. Si CC sudah ngambil 20.000 lot, artinya lagi dikumpul sama si CC. Nah, CC itu biasa, si CC ya. CC itu biasanya dia itu ngumpulin barang, mangkak harga dan jualan. Nah, sekarang sudah ngambil lagi 1.000 kan. Walaupun sedikit itu lumayan lah gitu ya. Nah, kita cek di mana lokalnya nih, yang ngebuang siapa, ada si PD, YPX ya, atau yang bersama teman-teman kita ya. Tapi tanggal 26 catatan bagus nih, SS, YB, LG ini. Ternyata yang mungutnya bagus teman-teman si MIT ini ya. Ada si LG gitu ya, bahkan si DR sama si JP pun ada di sini. Untuk hari tanggal 26 kita cek nih ada yang ngumpulin barang nggak ya bandar luarnya. Dari mulai tanggal 19 November ya. Ya 19 November. Kita cek 19 November. Nah, ada teman kita CCPDNI YU sudah mulai masuk, CSS sudah mulai masuk walaupun sedikit gitu, YB sudah mulai masuk walaupun sedikit. Air sama sekali kekeh jualan teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mau ngambil tunggu dulu sabar dulu MA 10 bahkan menuju ke atas mungkin nanti tanda kenaikannya ataupun targetnya jangan jauh-jauh. Ke level sini kembali di angka 328 tapi sini kan ada tanda kenaikan kecil. Bila mana 296 tidak bisa dilewati cenderung dia akan turun. Tapi kalau sudah mulai break nanti teman manfaatin shadownya bisa ke angka 326. 362 di break dengan body. Nah ke atas ada nggak? Nah ke atas nggak ada nih. Kita cek di sini MITI ini posisi di mana. Jangan sampai teman-teman beli di harga mahalnya gitu. Ternyata MITI itu sudah di harga standarnya ya. Di sini 328. Nah, ini tahun 2023 sampai ke level tinggi. Ini milik bandar. Nah, dia harus bisa memberi ke area 376. 376 ya. Di sinilah area sini. Bila mana sudah break, maka akan saya kasih tahu untuk target berikutnya ya. Selama dia tidak mampu, teman-teman ya, untuk break ke area 356 maka akan terjadi penurunan kembali. Tapi kalau sudah mulai break, hargetnya bisa di harga tengah ke atas, bisa di harga premiumnya harga. Kenapa saya bilang harga premium? Karena dari tengah ke atas itu harga mahal. Ya. Yang premium suka mahal juga ya. Kecuali bensin eceran itu premium ya, paling murah, RON-nya 90 gitu ya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi si MITI ini harus bisa melihat tanda kenaikannya dulu. Bila mana tidak sanggup jangan dia akan turun. Tapi secara tren masih posisi uptrend. Kenapa MA2 berada di bawah? Dan kecenderungan pun dia belum pernah menyentuh harga tengahnya lagi ya. Targetnya harga tengah aja harus 370. Makanya kalau sudah di break
358 ya di sini nih, 354, 35 berapa? 354 ya. Maka akan terjadi kenaikan yang signifikan bisa ke harga tengahnya bisa ke angka 374 ataupun ke 400-an teman-teman atau nanti bisa ke angka 476. Karena sini saya melihat harga tutup, harga pucuk sama harga atap cenderung dia masih potensi ada kenaikan. Terlebih lagi ini milik bandar, teman-teman. Tapi untuk standar, teman-teman boleh baik ambil di bawah, nanti targetnya bisa ke angka 320 ya, itu untuk si MIDI ya, ISAP sekarang. ISAP. Dari CB merah putih, apakah bisa rebound waktu dekat? Itu mah tergantung market maker, teman. Saya tidak akan bisa menghitung besok naik, besok turun ya. Kenapa? Itu milik hak prerogatif daripada market maker, teman. Yang penting teman sudah tahu area kenaikan sama kenaikan sama penurunan. Tanggalnya saya rubah dulu ya untuk si ISAP ya. Potensi kenaikan masih ada ketika EMA 200 berada di bawah candle. Tanda penurunan pas banget. Ini tanda 30 itu pas banget teman-teman ya. Nah, dia harus bisa melewati tanda kenaikan di angka 36 ya sama angka 35, 35, 36 lah. Harus break berarti harus di angka 37 teman-teman kalau ingin naik. Tapi kalau hanya tersentuh aja dengan shadow waspadalah dia bisa turun kembali. Kembali sudah bagus tapi tidak kuat dia bikin si kepala kembar teman-teman ya. Maka terjadi penurunan untuk ngambil tenaga. Ini ngambil tenaganya harusnya ke sini aja nggak jadi masalah nih ke angka 28 ya. Kenapa? Untuk menutup gapnya sekalian gitu ya. Jadi naiknya enak, kita tidak punya PR di harga tengahnya gitu kan. Nah, selagi tanda penurunan tidak bisa dilewati, cenderung masih baik-baik aja. Tapi kalau sudah mulai break, waspadalah. Hanya tinggal satu tick lagi di angka sini, 28 teman. Karena sini adalah supportnya. Di angka 20 itu supportnya. Ini kalau ini kan cenderung naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, untuk foreign cenderung masih keluar, tapi baru ngambil cuma 16.000 doang nih. Foreign siapa yang ngambil cuma 16.000 doang teman-teman? Sekarang tanggal 26 ya. Siaka cuma 13.000 lot, 13 biji teman-teman. Aduh, benar-benar ya sih si ISAP ini ya. Oke, jadi si ISAP itu kalau belum bisa mencapai tanda kenaikannya, dia cenderung dia akan masih turun. Nanti targetnya ini target yang kedua di sini berarti. Ini tadi target yang kedua nih sini. Kan yang pertama di atas gitu ya. Target yang kedua kalinya di sini. Oke, selagi dia tidak bisa ngejebol area tanda kenaikannya maka akan terjadi penurunan. Tetapi kalau penurunannya cenderung koreksi sebentar aja, asal jangan lebih daripada supportnya, maka akan terjadi kenaikan berikutnya. Sebagai informasi, bandar lokal jualan, tapi foreign masuk 16, 13 lot aja ya. Domestiknya dari tanggal 2 ada si MG, AZ nih, suka bikin shadow si MG ya. Si KI cuma sedikit amat, kita lihat deh 3 hari ke belakang ini. OCC masih nguasain ya, ini masih nguasain, di Hasan nguasain ya. Oke teman-teman, sebentar seperti itu dulu ya untuk ISAP. Cenderung sabar aja dulu ya, karena kenaikan dia itu cenderung ketika dia naik, maka bandar lokal itu masuk ya. Ya, karena kalau kemarin masuk juga terjadi penurunan kembali gitu ya. Selagi masih dia hobi untuk menurunkan ya masih akan terjadi penurunan. Walaupun secara ATM masih posisi uptrend, tapi kita tetap waspada teman-teman. Biarkan MA tersebut diberikan kembali menuju ke atas, nanti mungkin teman-teman bisa masuk di situ ya. Untuk ISAP kita cek ISAP. ISAP ya masih kondisi dari tengah ini milik bandar aman teman-teman ya. Bisa ke harga tengah targetnya 79 ya teman-teman. Si ISAP ini. Lagi koreksi aja teman-teman. Lagi koreksi ya teman-teman. Perhatikan kan EMA 200 masih berada di bawah. Dia masih koreksi. Cuma si bandar lokal sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Cuman foreign ngambil sedikit-sedikit banget ya. Sedikit-sedikit banget ya. Cuma 13 lot aja teman-teman. Nah, teman-teman dengan ISAP berakhir sudah untuk malam hari ini. Maka kita akan lanjutkan lagi untuk besok pagi teman-teman. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.